ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi. Ini pertemuan kedua dalam membahas ilmu nahwu yang kita jadikan sebagai buku kedua di silsilah pembahasan nahwu. Kita akan masuk hari ini di alamat isim. Alamat isim, ada catatan nomor 13. Alamat isim itu jika terdapat, ada yang saya mau kasih tahu ya, jika terdapat judul dalam kurung seperti ini nanti supaya antum tahu ke dalam. Jika terdapat judul dalam kurung seperti ini, jadi ada kurungnya itu yang seperti itu. Iya. Kalau nanti judulnya tidak ada dalam kurung, berarti itu beda. Jadi ini sekarang anak kasih faedah di buku catatan ini. Jika terdapat judul dalam kurung seperti ini, maka hal tersebut adalah tambahan dari kami untuk memudahkan pembaca. Jadi itu judul itu kalau dalam kurung berarti itu saya tambah. Bukan judul dari penulis. Paham ini? Jadi ini bukan judul dari penulis matan jurumiyah. Jadi nanti kalau tidak ada kurungnya seperti itu, berarti itu baru dari penulis. Antum bisa paham ini? Jadi setiap judul yang ada dalam kurung seperti itu, berarti itu dari saya. Antum bisa paham ini? Supaya nanti ke depan sudah ditahu. Fal ismu yu'rafu bil khabdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khabdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasami wahyal wawu wal ba'u wat ta'u. Di sini tidak masalah dikasih semua alamat isim bahkan huruf jernya karena kita buku kedua. Kata beliau fal ismu, maka isim yu'rafu dikenal, artinya kalau antum dapat itu maka kenalilah itu isim. Maka kenalilah itu isim. Maka isim dikenal bil khafdi, dengan adanya khafab, dengan adanya kasro. Ada catatan nomor 14. Ya. Contohnya, kan penulis tidak kasih contoh, beliau cuma kasih alamat, kemudian contohnya tidak ada. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Akhir di setiap huruf ada tanda garis bawah. Ada tanda garis bawah, yaitu itu kasroh. Paham kan? Jadi kalau ada tanda garis di bawah, itu namanya apa? Kasroh. Ini untuk memudahkan saja. Dilihat Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi, ya kan? Ada di bawah itu garisnya. Atau yang disebut juga dengan baris. Disebut juga dengan baris bawah. Iya, atau garis di bawah itu. Maka itu disebut kasro. Maka kalau ada itu, dia adalah isim. Dia adalah isim. Ini alamat pertama. Wat tanwini dan tanwin. Alamat berikutnya tanwin. Lihat catatan nomor 15. Nomor 15. Contohnya kitabun. Ingat, penulis tidak kasih contoh karena matan jurmi adalah matan singkat nahwu dasar. Iya. Jadi kalau antum hafal, sudah antum hafal nahwu dasar. Jadi contohnya adalah kitabun, rajulun, waladun. Iya, lihat. Adanya tanwin, yaitu fathatain, 2 fathah. Tanwin dhamma, yaitu dhammatain, 2 dhammah. Atau tanwin kasrotain. Jadi tanwin itu bisa 2 dhammah, bisa 2 fathah, bisa 2 kasroh. Jadi adanya itu tanwin, apakah fathatain, atau tanwinnya dhammatain, atau tanwinnya kasrotain. Itu menunjukkan dia adalah siapa? Isim. Dia adalah isim. Itu alamat kedua. Wa dukhulul alifi wal lami, dan masuknya al. Lihat catatan nomor 16. Contohnya al-kitabu, ar-rajulu, al-waladu.
Jadi adanya al itu menunjukkan dia adalah siapa? Isim. Adanya al menunjukkan dia adalah isim. Berikutnya lagi. Alamat berikutnya. Wa hurufil khafdi. Dan masuknya huruf khafad. Disebut juga dengan huruf apa? Jar. Dan setelah itu blokasi semua antum dari awal huruf jar. Artinya kalau ada huruf-huruf ini, maka dia adalah isim. Apa itu? Wahya dia adalah min, ila, an, ala, fi, rubba. Alba itu bi, wal kaf itu ka, wal lam itu li. Wa huruful qasami dan huruf sumpah. Huruf sumpah. Wahya dia adalah al-waw, wal-ba, wat-ta. Yaitu waw, ba, dan ta. Kita baca di terjemahan. Lihat, dan huruf-huruf jar adalah min dari ila kepada an. Dari juga ala di atas, fi di dalam, rubba. Terkadang al-ba itu bi, maknanya dengan, al-kaf itu ka, seperti maknanya, al-lam itu li, untuk. Semua ini ada contohnya di bawah. Lihat catatan nomor 17. Saya kasih satu catatan untuk semua huruf jar itu dulu. Catatan 17 contohnya dulu. Minal baiti. Lihat. Maka al baiti adalah apa? Isim karena adanya siapa? Min di samping ada kasro, ada juga siapa di situ? Al. Iya. An aliyin. Ali adalah isim. Kenapa? Ada an. Kan begitu? Tanpa antum lihat setelahnya pun tidak ada masalah. Pokoknya kalau ada huruf jar, dia adalah siapa? Isim. Ada huruf jar, isim. Contoh lagi, alhamdulillahi rabbil alamina. Ini saya sengaja contohkan panjang itu. Alhamdu, isim. Kenapa itu? Ada al. Lillahi, isim. Kenapa ada siapa? Li, ya kan? Rabbi, isim. Kenapa? Kasro. Al-alamina isim. Kenapa? Ada al. Betul. Jelas ini? Pokoknya satu-satu alamat itu pasti. Jadi kalau antum dapat itu tanda, maka dia adalah siapa? Isim. Dia adalah isim. Ini sederhana. Kenapa mudah sekarang ini? Antum pahami? Karena buku kedua. Jadi kalau antum jadikan ini buku pertama, ya paham lagi dari nol. Dipahamkan? Karena anak pernah jadikan buku ini sebagai buku pertama. Jadi kalau antum jadikan buku pertama, sama seperti kemarin buku Miftah juga cara mengajarkannya. Itu kita akan pahami lagi dari nol. Tapi karena ini buku kedua, sederhana lagi. Jadinya mudah. Iya, makanya kalau belajar itu tidak cukup satu buku kalau mau pintar. Tapi 2 buku, 3 buku, 4 buku. Sampainya ilmu itu masuk sendiri. Kan saya sudah isyaratkan di buku Miftah, ilmu nahwu itu awalnya apa? Susah, sulit kan? Susah masuk. Tapi kalau kita lanjut, akan menjadi apa? Mudah. Ini buktinya. Inilah buktinya. Buku kedua itu jadinya mudah. Serta huruf-huruf sumpah. Kita kembali ke atas. Termasuk huruf jar adalah huruf-huruf sumpah. Ada catatan 18. Catatan nomor 18, yaitu termasuk huruf jar adalah huruf-huruf sumpah. Huruf yang bermakna sumpah. Demi. Kalau ada huruf yang maknanya sumpah, demi Allah. Semua di Quran banyak. Wal asri, demi masa. Wattini, wazzaituni. Itu semua maknanya sumpah. Semua huruf sumpah itu masuk huruf jar. Dan masuk sebagai tanda isim. Masuk sebagai tanda apa? Isim. Dipahami kan? Masuk sebagai tanda isim. Kemudian lihat di atas kembali. Dan huruf-huruf sumpah itu adalah waw, ba, dan ta. Lihat catatan 19. Contohnya wallahi, demi Allah. Billahi, demi Allah. Tallahi, demi Allah. Dipahami ini? Ini satu contoh masing-masing. Wallahi, ciri-ciri waw sumpah setelahnya kasro. Ciri-ciri waw sumpah itu setelahnya apa? Kasro.
Kalau antum dapat waw setelahnya kasroh, waw sumpah. Waw apa? Sumpah. Lihat, wallahi, billahi, tallahi. Itu semua huruf jar namanya. Artinya setelahnya di jar, di kasroh. Terus dia sebagai tanda isim. Sumpah tidak pernah masuk pada fi'il. Sumpah itu tidak pernah masuk pada apa? Fi'il. Inilah alamat-alamat isim. Mudah sekali, alamat-alamat isim. Jadi tinggal antum hafal, fal ismu yurafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lami wa hurufil khafdi wa min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kaf wal lam wa huruful qasmi wa hil wawu wal ba'u wat ta. Ini alamat isim. Sekarang kita masuk alamat fi'il, dan lebih mudah lagi alamat fi'il, lebih sedikit. Wal fi'lu yurafu, alamat fi'il dalam kurung itu adalah judul dari saya. Wal fi'lu yurafu, dan fi'il dikenal bi qad wasini wa saufa wa ta'it ta'nits sakinati. Fi'il itu dikenal dengan kode, sin, saufa, ta'tanit, sakinah. Dan fi'il dikenal dengan kode. Ada catatan 20 untuk contohnya. Kan penulis tidak kasih contoh. Kan ini ringkasan. Hanya isinya teori. Kurang contoh. Kurang contohnya. Contohnya kataba Muhammadun. Mana fi'il? Kataba. Dari mana antum tahu dia adalah fi'il? Ada kode. Itu kalau orang nahwu. Kalau orang sorob lain. Orang sorob beda. Kataba fi'il karena fa'ala. Itu kalau orang sorob. Orang nahwu enggak, dia kan susunan dia pahami. Dia susunan dia pahami. Kode kataba Muhammadun, berarti kataba fi'il karena adanya kode. Alamat kedua sin. Lihat catatan 21. Contohnya sayaktubu Muhammadun. Sayaktubu Muhammadun. Perhatikan itu, yaktubu adalah fi'il. Kenapa? Adanya sin. Alamat ketiga adalah saufa. Catatan 22. Saufa yaktubu Muhammadun. Yaktubu adalah fi'il karena masukan siapa? Saufa. Kemasukan saufa. Alamat ketiga ta'tanits sakinah, tak yang sukun. Tak yang sukun, tak yang menunjukkan perempuan, terus dia sukun. Tak yang menunjukkan perempuan, terus dia taknya itu sukun. Ingat, kalau taknya berharokat, bukan tanda fi'il. Kalau taknya berharokat, bukan tandanya dia adalah fi'il. Bukan. Misalnya antum bilang, Aisyatu, ada taknya. Tapi apa kena fi'il? Tidak. Karena Aisyatu taknya berharokat. Dipahami ini kan? Fatimatu atau muslimatun, mu'minatun, so'imatun, sobiratun. Adanya tak itu belum tentu dia fi'il. Tapi kalau ada tak sukun, maka pasti dia siapa? Fi'il. Kalau ada tak sukun berarti dia fi'il. Itu tanda fi'il. Iya. Contoh lihat catatan 24. Ya 23. Contohnya katabat Aisyatu. Katabat Aisyatu. Perhatikan katabat. Dia adalah fi'il. Kenapa bisa? Adanya siapa? Tak tanis yang sukun. Mudah sekali, alhamdulillah. Selesai. Huruf. Wal harfu dan huruf. Dan huruf. Mala alamat huruf ya. Alamat huruf. Pengertian sudah lewat. Wal harfu mala yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan huruf adalah apa yang tanda isim dan tanda fi'il tidak cocok padanya. Jadi kalau tanda isim yang tadi kita ambil, demikian pula tanda fi'il yang tadi kita ambil barusan, paling terakhir tadi, tidak cocok untuk kata itu, maka dia adalah siapa? Huruf. Ada paham ini? Iya. Ke bawah dulu, catatan 24. Yaitu tanda huruf adalah ketika tidak bisa dimasuki oleh tanda untuk isim dan tanda untuk fi'il. Seperti contoh min.
tidak bisa dikatakan kodemin. Paham kan? Atau almin. Paham ini kan? Tidak bisa kemasukan. Coba masukkan tanwin di min. Minun. Bisa nggak? Tidak bisa. Pelanggaran antum. Orang sukun mabni. Paham tanda huruf ini? Jadi kalau tidak bisa kemasukan tanda isim, tidak bisa kemasukan tanda fiil, itulah huruf. Itulah huruf. Dipahami ini? Ah, siapa yang belum paham sampai di situ? Karena kita sudah selesai dari tahap pertama, mengenal kata bahasa Arab. Jadi kata bahasa Arab itu adalah yang belum sebutkan itu. Isim, fiil, huruf. Jadi langsung selesai. Tahap pertama. Bukan cuma kasroh. Tanda majrur. Terus? Sama-sama, perbedaannya lama. Nah? Kalau sin karena hurufnya sedikit, akannya segera. Saupa hurufnya banyak berarti akannya masih lama. Ada lagi? Karena kita sudah tamat, 2 kali pertemuan sudah selesai tahap pertama, mengenal kata bahasa Arab. Jadi kalau antum berucap ucapan Arab, maka tidak keluar dari itu. Sekarang kita akan masuk tahap kedua. Jadi sudah paham ini tahap ini? Kita masuk. Babul i'rab. Ini tabel sudah langsung. Paham tak? Kita langsung masuk di tabel sekarang. Bab tentang i'rab. Judulnya tidak dikasih dalam kurung, berarti itu judul dari penulis. Itu judul dari penulis. Babul i'rab, bab tentang i'rab. Al-i'rabu huwa, al-i'rab dia adalah taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha labdon au taqdiron. I'rab adalah taghyir, perubahan. I'rab adalah perubahan. Awakhiril kalimi, akhir kata. Jadi perubahan akhirnya. Kata. Likhtilaf, karena perbedaan. Al-awamil, penyakit. Karena perbedaan penyakit. Ad-dakhilati, yang masuk alaiha, padanya. Nah, ini tentunya kita sudah tahu itu penyakit. Di sana ada penyakit rofa, ada penyakit nasab, ada penyakit apa? Jar untuk isim. Perbedaan penyakit yang masuk pada isim membuat berubah akhirnya. Kemudian untuk fi'il, ada penyakit nasab dan ada penyakit jazm. Adanya penyakit yang berbeda ini, nasab, jazm, maka membuat fi'il itu apa? Berubah akhirnya. Labdon, apakah secara lafaz? Nampak. Lafaz itu kedengaran, kelihatan perubahannya. Au takdiron, atau secara takdir tidak nampak. Secara tidak nampak, artinya tersembunyi. Kita coba lihat di terjemahan. I'rab adalah perubahan keadaan akhir kata yang dikarenakan perbedaan penyakit yang masuk padanya. Baik perubahannya nampak, ada catatan 25. Ada catatan 25. Nampak, contohnya ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Itu namanya perubahan apa? Perubahannya apa itu? Nampak. Itu maksudnya nampak itu. Paham kan? Kan penulis sekali lagi tidak contohkan. Itulah perubahan nampak. Ataupun tersembunyi. Perubahannya itu tersembunyi. Kita kembali ke bawah lagi catatan 26. Contoh ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Kalau antum ditanya, ini kata al-fata berubah atau tidak? Jadi jawabannya apa? Berubah. Nampak atau tidak? Tidak nampak. Paham kan? Dan antum sudah pahamlah kenapa al-fata tidak nampak. Al-fata perubahannya tidak akan pernah nampak kan?
Kenapa al-fathah siapa isim apa? Isim maksur. Isim maksur itu kalau rofa tanda rofanya apa? Dhamma muqaddaro. Kalau nasab fathah muqaddaro. Kalau jer kasro muqaddaro. Itu kan kita sudah paham itu. Karena kita ini di buku kedua. Jadi bisa dikasih tahu langsung. Iya, itu contohnya. Terus kata beliau wa aqsamuhu arba'atun. Pembagiannya ada 4. Pokoknya ini yang sebelum tabel itu. Halaman sebelum tabel di Miftah. Pembagiannya ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Ada rofa, ada nasab, ada khafad, ada jazm. Di buku Miftah ada pengertiannya. Di sini tidak. Karena penulis tidak kasih pengertian sebagian. Inilah yang masalah di Matan Jurumiyah ini kalau kita jadikan buku dasar. Karena banyak istilah Ibn Ajurum beliau tidak kasih pengertian. Jadi tugasnya guru jadi berat. Tugasnya yang mengajar. Jadi kalau dijadikan buku pertama agak sulit. Cuman kalau antum baca dengan catatan kaki ini enggak apa-apa. Karena saya semua sudah kasih pengertiannya di bawah. Kita lihat. Jenis-jenis ada 4. Rofa catatan 27. Rofa catatan 27. Rofa adalah ya perubahan yang dikhususkan, tandanya adalah dhammah atau apa yang menggantikannya. Itu dibilang rofa. Jadi rofa itu perubahan yang dikhususkan, tandanya adalah apa? Dhammah atau apa yang menggantikannya. Perubahan i'rab kedua, nasbun, nasab. Catatan 28. Nasab adalah perubahan yang dikhususkan, tandanya adalah fathah atau apa yang menggantikannya. Atau apa yang menggantikannya. Paham nasab? Kembali ke atas. Ketiga, khafd. Khafdun. Khafad. Apa itu? Catatan 29. Khafad atau jer, sama saja ya. Antum mau bilang khafad atau bilang apa? Jer. Adalah perubahan yang dikhususkan, tandanya adalah kasro atau apa yang menggantikannya. Itu lo bilang khafad. Kembali ke atas, jazm. Perubahan i'rab jazm. Apa itu? Catatan 30. Jazm adalah perubahan yang dikhususkan, tandanya adalah sukun atau apa yang menggantikannya. Dipahamkan? Selalu saya bilang atau apa yang menggantikannya. Karena tidak selamanya rofa itu tandanya dhammah. Tidak selamanya nasab tandanya fathah. Tidak selamanya jar tandanya kasro. Tidak selamanya jazm tandanya sukun. Kan sudah antum dapat di tabel. Iya, sudah antum dapat di tabel. Dan nanti beliau akan kasih tahu di sini. Kemudian beliau berkata, falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wal jazma fiha. Maka untuk isim dari hal tersebut, rafa, nasab, khafad, tidak ada jazm padanya. Jadi untuk isim adalah rafa, nasab, khafad, serta tidak ada jazm padanya. Walil af'ali min dzalika, untuk fi'il dari tadi itu, untuk fi'il ar-raf'u wan nasbu wal jazmu, rafa, nasab dan jazm, wala khafdhu fiha, tidak ada khafad pada fi'il, tidak ada khafad pada fi'il. Jelas ini? Selesai. Yang beliau katakan, lihat catatan sedikit. Catatan sedikit di bawah. Untuk 31. Penulis rahimahullah tidak menyebutkan pembahasan mabni. Nah, jadi beliau setelah itu langsung masuk ke bab ma'rifati alamatil i'rab. Jadi beliau tidak menyebutkan pembahasan apa? Mabni dalam matan Jurumiyah ini. Tapi kan di Miftah kita sudah dapat. Jadi di sini beliau tidak membahas mabni. Padahal itu kita butuhkan. Kan kita harus tahu namanya apa? Mabni. Jadi beliau tidak menyebutkan pembahasan mabni dalam matan Jurumiyah ini. Untuk menyempurnakan faedah, maka kami sebutkan sebagai berikut. Ini kita ambil besok insya Allah. Jadi sebelum masuk ke tabel, pembahasan tabel kan, mengenal tanda i'rab,
kita sebutkan dulu mabni supaya sempurna. Karena penulis tidak menyebutkannya. Jadi besok baru kita masuk itu. Di pembahasan mabni supaya kita satukan. Iya. Dan di Miftah setelah tabel pembahasan mabni. Tapi sebelum masuk tabel, kita lebih baik baca dulu. Supaya lawan dari i'rab adalah apa? Mabni. Jadi besok kita masuk langsung di catatan di bawah itu. Pembahasan catatan kata-kata yang mabni. Kata-kata yang mabni. Baru nanti kita masuk bab ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengenal tanda-tanda i'rab. Insyaallah. Ada pertanyaan? Jadi itu dasar pembahasan pengertian i'rab dan pembagiannya. Iya. Ada pertanyaan? Betul? Iya, kan ini sekarang adalah hanya pembahasan alamatnya fi'il. Kode itu alamatnya fi'il, belum membahas makna. Nah, kode nanti memiliki 4 makna. Kalau masuk pada, nanti kita akan bahas di buku keempat. Maknanya kode. Dia bisa bermakna sungguh, dia bisa bermakna telah dekat, dia bisa bermakna sering, dia bisa bermakna jarang. Tidak semuanya. Yang penting ini tanda fi'il dulu. Kode bisa masuk maddi dan mudhari. Sin saufa hanya masuk pada fi'il mudhari. Tak tanis sakinah hanya masuk pada fi'il maddi. Itu kan nanti. Buku-buku berikutnya lagi. Yang penting ditahu dulu sekarang, oh inilah tanda fi'il. Tanda? Terus? Ada lagi? Berarti jelas ini ya? Jelas bukunya? Pokoknya kalau ada kurungnya. Karena penulis Ibnu Ajurumah langsung bilang, al-kalamu wal labdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamu salasatun. Begitu. Pokoknya kalau ada dalam kurung, itu dari saya. Dah? Kalau tidak ada kurungnya, berarti itu dari penulis. Ada lagi? Bisa alif lam, bisa al. Nah, tapi kalau dibilang al lebih utama daripada alif dan lam. Ada lagi? Baik, berarti aman ya? Wah. Apa? Enggak, jangan pasrah. Enggak, Arabnya. Jadi pertanyaan imam, bagaimana kalau kami tidak mampu menghafal Arabnya? Boleh hafal Indo, Arab saja dulu. Jangan pasrah, baru kita mulai langsung mengatakan lemah. Enggak, tidak ada orang lemah kalau terus dia lakukan. Tapi kalau kita pasrah dari awal, maka kita tidak akan melakukan itu. Itu masalahnya. Kalau kita bilang sekarang lemah, kita tidak akan lakukan karena pasrah. Tanda? Paham iman? Iman atau imam lagi? Iman ya. Kisahnya itu Abu Hayyan Al-Andalus. Orang Spanyol, orang Ajem. Dia belajar bahasa Arab, tidak paham-paham. Hanya dia putuskan pulang saja deh ke negeriku. Dia lemah, tidak mampu. Saat dia perjalanan pulang, dia lihat semut berjuang mengangkat makanan, kasih naik, jatuh lagi, ulang lagi, naik, jatuh lagi, ulang lagi, sampai berhasil. Nah, dia bilang, saya tidak selemah itu semut. Antum pasrah dari awal. Coba engkau dulu. Coba engkau dulu sebut 100 kali itu. Al-kalamu wal labdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamu thalathatun. Ismun fi'lun wa harfun fal ismu yu'rafu bi qad wasin wa sawfa gitu.
Isim begitu. Enggak, nanti awalnya terbalik lama-lama enggak. Paham saudara? Pasrah dari awal. Baru mulai langsung loyo. Pulang mau kok? Jangan. Pulang saja kalau begitu. Alhamdulillah.